Institut Semen dan Beton Indonesia, atau ISBI adalah lembaga yang didirikan oleh industri semen anggota Asosiasi Semen Indonesia. Kegiatan ISBI meliputi pendidikan dan pelatihan, konsultan teknik, audit lingkungan dan energi, serta penelitian dan pengembangan. Gedung ISBI diresmikan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1998. Dalam perkembangannya, ISBI telah menyediakan layanan konsultasi teknik dan pelatihan tidak hanya untuk industri semen, tetapi juga untuk industri lainnya seperti industri nikel, pembangkit listrik, pertambangan, dan industri baja. Misi kami adalah membantu pemerintah dan swasta sesuai kebutuhannya dalam mewujudkan industri di Indonesia yang mandiri, sehingga mengurangi ketergantungannya terhadap pihak asing. Misi kami adalah menyediakan layanan teknis dan pelatihan berkualitas tinggi untuk industri nasional, berdasarkan teori yang didukung dengan pengalaman di lapangan. Hingga sekarang, ISBI telah memiliki banyak riwayat pelayanan teknis dan pengembangan sumber daya manusia, di antaranya dalam bidang konsultasi keteknikan, desain, perhitungan, dan simulasi dengan metode komputasi dinamika fluida pada banyak pabrik semen di Indonesia. Manfaat yang diperoleh adalah peningkatan derajat kalsinasi dan efisiensi pembakaran, sehingga kapasitas produksi klinker meningkat dan menurunkan konsumsi bahan bakar. Contoh permasalahan yang pernah kami selesaikan yaitu proses kalsinasi raw mill pada ILC dan CLC tidak sama, sehingga menyebabkan produksi klinker pada pabrik semen Padang Indarung 4 tidak berjalan dengan stabil. Kami melakukan analisis, simulasi, dan modifikasi aliran material yang telah diterapkan dan terbukti dapat menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga proses produksi dapat berjalan dengan stabil. Upaya peningkatan kinerja VEN pada Semen Holcim Indonesia Pabrik Cilacap dan Narogong, sehingga dapat menurunkan konsumsi energi listrik. Proses desain dan pengawasan dilakukan oleh ISBI. Adapun pembuatan dan pengujiannya dilakukan sepenuhnya oleh workshop dalam negeri, sehingga biayanya jauh lebih murah dan waktu pengerjaannya lebih singkat. Di samping itu, keberhasilan ISBI lainnya dalam jasa keteknikan diantaranya di bidang jasa konstruksi berupa kegiatan ISBI dalam desain dan pengawasan proyek peningkatan kualitas batu bara pada industri pertambangan di Indonesia. Jasa elektrifikasi pemasangan 11 unit gantry crane PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok dengan hasil yang memuaskan. Pengadaan dan pemasangan timbangan digital untuk mengendalikan laju penggunaan batu bara di pembangkit listrik tenaga uap milik perusahaan listrik negara yang berlokasi di Sanggau, Kalimantan Barat. Di bidang jasa audit lingkungan dan audit energi diantaranya pada industri semen, industri minyak dan gas, pembangkit listrik, dan industri penambangan. Audit lingkungan diantaranya di PT Semen Tonasa, Semen Tuban, Semindo Gemilang, dan Chevron Indonesia. Audit lingkungan merupakan salah satu syarat yang diwajibkan untuk perusahaan yang memanfaatkan limbah B3, sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2013, dengan tujuan meminimalisir dampak dan risiko pencemaran lingkungan hidup. Kegiatan audit lingkungan meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen dan peralatan,
dan memberikan rekomendasi kepada manajemen perusahaan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan hidup. ISBI juga memiliki pengalaman melakukan audit energi pada beberapa pabrik di Indonesia, di antaranya Semen Indonesia Group, meliputi pabrik Tuban, Padang dan Tonasa. Selain itu, juga pada pembangkit listrik Naga Panas Bumi Derajat maupun Gunung Salak milik PT Star Energi. Audit energi mencakup upaya peningkatan efisiensi energi, baik energi panas maupun energi listrik. Hasil dari audit energi berupa evaluasi dan rekomendasi agar penggunaan energi panas dan listrik lebih efisien. ISBI juga telah banyak melakukan pelatihan teknis, di antaranya training 3-in-1 yang bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri, Kementerian Perindustrian. Training 3-in-1 telah dilaksanakan di hampir seluruh pabrik semen di Indonesia. Pelatihan dilakukan dengan menggunakan kurikulum dan modul yang mengacu pada kebutuhan industri. Training dilakukan dengan metode penyampaian materi di dalam ruangan kelas, praktik dengan melihat kondisi langsung di lapangan, hingga berdiskusi langsung dengan operator terkait kendala pengendalian proses produksi yang dihadapi. Pelatihan dengan menghadirkan instruktur profesional pada bidangnya. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta siap untuk mengikuti uji kompetensi dalam proses sertifikasi. Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan juga meliputi penanganan api apabila terjadi pada lingkungan kerja. ISBI juga melakukan riset dan pengembangan simulasi pabrik, di antaranya simulasi proses pabrik menggunakan neraca massa dan energi pada berbagai pabrik semen. Beberapa hasil riset sudah dipresentasikan dalam jurnal internasional bereputasi tinggi misalnya Elsevier dan Akta Politeknika. ISBI juga telah mengembangkan simulator pabrik semen untuk proses penggilingan batu bara, kemudian sedang dikembangkan untuk proses kiln, raw mill, dan semen mill. Selain dapat digunakan untuk melatih kemampuan dan keterampilan operator, simulator ini juga dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi proses operasi. Simulator ini merupakan simulator untuk industri semen yang pertama kali dikembangkan di Indonesia. Klien kami, antara lain, sebelum memasuki materi inti webinar ini, Ketua ASI Bapak Insinyur Widodo Santoso MBA akan memberikan sambutannya terkait dengan perkembangan persemenan di Indonesia hingga saat ini dan juga kebutuhan listrik di industri semen. Itu waktu kami berikan kepada Bapak Widodo untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bapak dan ibu-ibu sekalian, pertama-tama izinkanlah saya mengucapkan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat, taufik, hidayah, inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah. Siang ini kita semua diberi kesehatan, bebas dari COVID. Ini yang penting. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu sekalian yang telah hadir ikut berpartisipasi mengenai acara ISBI. Kali ini dengan judul Tantangan dan Peluang Pengelolaan Pembangkit Listrik untuk Industri. Jadi bukan semen aja ini, supaya teman-teman dari industri lain juga bisa ikut berpartisipasi. Bapak sekalian, saya akan sedikit menyampaikan perkembangan industri semen
sampai dengan Februari, masalah dalam negeri dan ekspor. Yang mana kita ketahui semua bahwa semua industri tahun 2020 itu turun, termasuk semen, dalam negerinya turun 10%, namun ekspornya luar biasa naik 44%, sehingga total penjualan dalam negeri dan ekspor itu sekitar hanya minus 6%. Bapak sekalian, jadi industri semen juga ada yang membangun pabrik, membangun pembangkitnya sendiri. Tentunya hal ini bukan karena tidak mau memakai PLN, tapi memang waktu dibangun jaringan transmisi PLN itu belum sampai ke lokasi itu, sehingga harus investasi sendiri. Itu kira-kira kronologinya kenapa pabrik semen punya pembangkit sendiri. Nanti kita lihat berapa pabrik yang mempunyai pembangkit sendiri. Oke, kita mulai aja mengenai perkembangan semen secara singkat. Untuk 2 bulan terakhir, Januari Februari. Ini sudah sering saya sampaikan, dari Sabang sampai Merauke kita ada pabrik ya. Ada 14 anggota Asosiasi Semen Indonesia. Lanjut. Nah, ini adalah terakhir prestasi daripada industri semen. Itu agak menurun karena apa? Karena memang konsumsinya menurun. Jadi dalam negeri hanya sekitar 63 juta dan luar negerinya ekspornya 9,5. Totalnya adalah sekitar 70 juta. Nah, kemudian utilisasinya masih rendah, hanya 61%. Nah, ini. Dan Bapak lihat sampai dengan tahun 2025 itu utilisasi masih 76%. Jadi masih kelebihan kira-kira 25 juta ton tahun 2025. Artinya masih ada sekitar 25 bagi 3. Jadi sekitar 8 pabrik kelebihan. Nah, ini sebagai gambaran aja. Lanjut. Nah, ini adalah kira-kira gambaran tahun 2017 sampai dengan 20. Semennya itu dan dari 2017, 18, 19, 20, tahun 2020 itu hanya 65, hampir 65 juta ya, 64. Itu lebih rendah daripada tahun 2017. Ya. 2017 itu hampir 68. Jadi, 2017 itu turun kira-kira 4 juta, bayangkan ya. Begitu pengaruhnya pandemi di dalam industri dan konstruksi ya. Klinkernya juga gitu. Nah, kalau klinkernya ini sama ya. Klinkernya itu 55,5, tahun lalu 57 ya, nggak terlalu banyak. Kenapa? Karena kita ada ekspor, ekspornya naik. Nah, tapi kalau semuanya yang terpuruk. Oke, lanjut aja. Ini adalah domestic export klinker, ada penjualan. Kalau tadi ya produksi. Nah, sekarang penjualannya kita lihat. Tahun 2017 penjualan semen itu 66 juta. Tahun 2020 cuma 63, 62,7. Jadi 3 juta di bawah tahun 2017. Nah, ini terpuruk kan. Nah, ekspornya luar biasa. Tahun lalu, tahun 2017 3 juta, ya sekitar itu. Tahun ini 9 juta, 3 kali lipat meningkat. Jadi lihat di situ bahwa untuk totalnya itu 6% minus. Ini kira-kira memang betul-betul terpuruk tahun 2020, itu lebih rendah konsumsi dalam negerinya dibanding 2017, 3 tahun yang lalu. Ya. Oke, lanjut. Ini adalah wilayah, sekarang wilayah ya, supaya tahun 2020 ini ya, Jawa masih dominan, ya. Jawanya turun 3,8, Sumatera dulu nih, Sumatera turun 3,9, sedikit turunnya. Tapi Jawa luar biasa, turunnya 13%. Kalimantan juga hancur, 11%. Sulawesi juga 11,8%. Bali Nusa Tenggara juga turun. Nah, hanya Maluku Papua yang naik, alhamdulillah. Sehingga minus 10,4. Ini kira-kira gambarannya, tapi hampir semua daerah itu minus. Oke, lanjut. Nah, ini kalau penjualannya, ini ekspor domestik. Tadi domestiknya itu
sampai dengan Februari ya, ini bukan 2020 ya. Jadi sampai dengan Februari itu penjualan domestik itu 9,5 juta, itu masih minus 2,7, belum bergerak ya. Tapi ekspornya itu luar biasa, hampir 2 kali lipat dari tahun lalu hanya 800.000. Nah ini tahun 2021 ini Januari Februari itu 2 juta, jadi hampir 2 kali lipat lebih. Sehingga total konsumsi dalam negeri dan ekspor positif Bapak sekalian. Jadi ini suatu kejutan luar biasa, positif hampir 9%. Nah, inilah yang menolong adalah ekspor. Harapan kita Maret sampai Desember juga demikian. Kalau ini rata-rata 2 juta ya, 2 bulan. Jadi setahun itu kira-kira 2 kali 6. Jadi kira-kira 12 juta nanti kalau rata seperti ini, sehingga kenaikannya sekitar 15%, 20% untuk ekspor. Oke, lanjut aja. Nah ini tujuannya Bapak sekalian, ekspornya itu paling besar untuk Januari Februari Bangladesh. Jadi Bangladesh besar kenapa? Karena dia tidak punya pabrik semen. Dia hanya punya grinding plant. Jadi mereka import bahan setengah jadi klinker untuk digiling di sana, dijadikan semen. Nah, ini makanya besar. Hampir separuh sendiri, 50% gitu ya. Jadi kita luar biasa ya pengembangan ekspor. Banyaknya ya. Australia ada, Bangladesh, Brunei, Burma, Cina, Hong Kong, Maldives, Mauritius itu di Afrika, Papua Nugini dekat, New Guinea, kemudian Philippines, Sri Lanka, South Africa juga ada, Taiwan, Tahiti yang di dekat Amerika sana, dan Timor Leste serta USA. Jadi USA sudah mulai, ini luar biasa. Saya ingat tahun 2000-an kita juga pernah ekspor ke USA, Chili. Ini mulai lagi. Semoga ini berkembang terus ya, sehingga utilisasi pabrik semen yang lagi terpuruk hanya 60% itu bisa meningkat. Oke, lanjut aja. Ini adalah sekarang masalah listrik. Ya. Jadi kondisi listrik ini untuk tahun 2020 ya. Nah, ini ada grafiknya ya. Jadi tahun 2018 untuk ini produksi semennya itu kebutuhannya sekitar 70 juta. Oh ini anunya ini produksinya ya. Sekarang lihat anu aja pemakaiannya. Pemakainya itu untuk kebutuhan listriknya untuk semen itu 7,7 juta ya. Tahun 16, tahun 19 7,2 juta megawatt ini ya. Dan 2020 6,5 juta turun karena memang produksinya turun gitu ya. Kemudian untuk klinker, nah klinkernya ekspornya 4 juta, kebutuhannya sekitar 333.000 ya megawatt. Kemudian 19 418.000 megawatt. Kemudian tahun 20 654.000 megawatt atau megawatt itu 1.000 kilowatt. Jadi totalnya tahun 2020 itu 7.127.220. Jadi turun dibanding tahun 2019 itu 7,6 juta. Jadi turun sekitar 500.000 megawatt itu kira-kira. Oke, lanjut aja. Nah, ini kira-kira perkembangan pemakaian listrik ya untuk dari tahun ke tahun. Jadi 2020 7,1 juta. Tahun 2021 7,3 juta megawatt ya. Megawatt hours. Nah, tahun 2022 7.564.000. 2023 7.791.000 dan 2024 8. Nah, ini ke depan ya. Kalau sekarang ini baru 7 juta. Ini dengan asumsi kenaikan konsumsi semen itu kira-kira 4% ya. Kalau nanti di bawah ya turun ya. Ini kira-kira kebutuhan tenaga listrik untuk operasional daripada pabrik semen. Lanjut.
Nah, ini kira-kira kondisi teman-teman dari industri semen ya, mengenai pembangkit listriknya. Ya. Contoh di semen Tonasa, ya, itu ada 4 unit ya, dengan kapasitas 120 MW. Jadi, lama dibangun, yang 2 dibangun tahun 90 berapa gitu, nah, yang 2 lagi dibangun di atas itu. Konsumen, nah, itu punya banyak ya, karena apa? Konsumen itu daerah pabriknya di Kalimantan Selatan, di daerah pedalaman, ada di Manokwari, juga nggak ada listrik yang siap. Di Sulawesi Utara juga belum ada transmisi, sehingga mereka membangun. Jadi banyak ya, berapa unit ya. Jadi di mana ada 2, ada 7 unit pembangkit listrik terkaup. Itu untuk konsumen. Kemudian ITP 3 roda itu ada pembangkit listrik tapi tenaga gas ya. Nah ini sudah lama sekali. Yang baru itu semen semen Bayak. Nah ini merah putih itu punya 1 unit kapasitasnya besar ya, 60 MW. Nah, itu gede. Kemudian yang bawahnya Aceh juga ada pabrik semen, ada pembangkit, ini agak lama, tahun-tahun berapa itu? Tahun 2000-an mungkin ya, lama. Kemudian juga pabrik Tarjun, ini juga lama, pabrik lama, pembangkitnya itu kapasitasnya 35 MW. Ini untuk pabrik, ini untuk PLTU, pembangkit listrik uap. Kemudian kita punya pembangkit energi terbarukan. Jadi WHRG, Heat Recovery Generator, itu ada, semua punya, bagus ini, ada 5 perusahaan punya. Ya, pertama terbesar itu di Gresik. Di semen Gresik itu ada pembangkit WHRG kapasitas itu 30 ya, 30 MW. Kemudian semen Padang itu juga 10,5 MW. Kemudian semen di Bayak ya, Merah Putih juga bangun 15 MW, 2 kali 7,5. Kemudian konsumen juga punya ya di Sulut, luar biasa. Nah, jadi dia bersamaan dengan membangun proyeknya, dia juga membangun WHRG, ini yang sangat bagus sekali, sehingga mengefisienkan penggunaan listrik. Dan juga yang kedua ikut membantu pemerintah dalam menurunkan gas rumah kaca, karena dengan membangun WHRG otomatis tidak keluar emisinya, karena dengan panas yang sisa panas dari proses pembuatan semen itu dimanfaatkan untuk boiler, dan boilernya tentunya akan menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Ini kira-kira peta daripada pabrik semen dihubungkan dengan pembangkit tenaga listrik, baik dengan PLTU maupun dengan tenaga energi terbarukan. Lanjut. Ini terakhir, saya agak lama-lama. Keuntungan dan kerugian membangun power plant sendiri, karena ya relatif harus membangun. Kalau nggak dibangun nggak bisa jalan pabriknya. Yang pertama adalah kontinuitas supply power ke unit produksi stabil, karena tidak ada gagal PLN, mungkin ada hujan jaringannya kena, ya itu bisa trip. Ini mungkin stabil. Biaya per kW relatif lebih murah. Nah, ini sudah dibuktikan di Tonasa, konsumen ya. Kemudian tidak ada pembagian waktu per 24 jam. Ingat saya dulu ada ya, peak load-nya ada. Kalau jam 5 sampai 10 itu ada agak lebih mahal gitu ya. Kalau dia rata. Kemudian tidak ada beban tetap. Bila pabrik mati ya sudah, tidak ada cost-nya. Tapi kalau PLN mungkin ada ya, bis ya, dasar pakai nggak pakai itu biasanya ada dasar pembayarannya, walaupun mungkin kecil. Itu kira-kira keuntungannya ya. Kemudian kerugiannya, bukan kerugian ya, tambahan pekerjaan boleh lah ya. Jadi pertama adalah harus menginvestasi, harus ada modal untuk investasi. Dan investasinya besar, karena tidak bisa misalnya butuhnya 2 unit itu nggak bisa, harus 1 standby, harus 3 dibikin. Karena apa? Kalau ada problem itu
yang standby akan ikut bantu. Jadi biasanya ya 150% lah ya. Butuhnya 2 unit, bangun 3, satunya untuk standby. Untuk pemeliharaan juga, ya pemeliharaan kan mati harus ya. Kalian harus jalan terus, jadi yang standby jalan. Kemudian harus menyediakan tenaga yang profesional untuk menjalankan. Itu ada coalman-nya, ada boiler, ada turbin. Jadi memang harus lebih betul-betul profesional karena memang sangat peka terhadap problem-problem yang ada. Kemudian harus punya ya tim troubleshooting yang mantap, yang handal. Karena bila ada gangguan mereka harus cepat untuk diatasi. Ya. Kemudian harus menyediakan spare part yang lengkap. Ya. Jadi bila suatu saat dibutuhkan, karena ya itu tadi ini pabrik boiler ya, pabrik turbin itu belum bisa buat kita. Jadi tentunya ini harus ada spare part yang disiapkan dari luar negeri. Kemudian harus mengikuti peraturan terhadap emisi yang dilakukan KLHK. Jadi di cerobongnya harus dipasang CEMS ya, dia harus dimonitor berapa emisi yang keluar, baik CO2-nya, baik NOx-nya, SOx-nya harus dianalisa juga dan dilaporkan ke KLHK. Ini pekerjaan juga. Kemudian harus menyediakan batu bara sebagai bahan bakar dengan baik. Batu bara nggak boleh terlambat. Boleh terlambat mati nih pembangkitnya. Jadi sangat mengganggu operasional daripada pabrik. Ini yang 7 itu biasanya pabrik semen yang membangun power plant dikarenakan lokasi pabrik belum terjangkau oleh jaringan transmisi PLN. Jadi terpaksa harus membangun pembangkit sendiri untuk operasional pabrik. Ini tadi saya jelaskan awal. Kemudian ini dialami oleh konsumen ya, di mana harus membangun pembangkit karena belum terjangkau jaringan PLN, termasuk dibayar itu di mana di pantai selatan sana jauh dari jaringan. Oke, ini kira-kira secara singkat. Jadi saya hanya membuka aja kira wawasannya gimana untuk pembangkit dan perkembangan dalam 2 bulan ini kelihatan mengembirakan. Semoga industri semen itu sampai dengan akhir Desember itu meningkat. Karena apa? Karena infrastruktur anggaran dari pemerintah itu meningkat aja. Ya. Kemudian juga kita harapkan COVID juga sudah teratasi dengan adanya vaksin-vaksin, minimal industri mulai bergerak dan memang ekonomi sudah dicanangkan untuk kenaikannya kira-kira 5%. Ya. Oke, terakhir saya akan biasa menyampaikan pantun ya. Jadi jalan-jalan ke kantor ISBI. Jangan lupa mampir minum kopi. Ikuti terus kegiatan ISBI, tingkatkan kemajuan diri agar lebih berprestasi. Yang terakhir, karena saya pakai baju biru, ya ngomong biru ya. Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa memakai baju biru. Marilah kita bersatu, semoga industri kita bisa semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.